Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin, para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam penuh dengan keberkahan, di mana kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu pada tahun 1434. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada tahun yang lalu menjadi batu loncatan untuk kita lebih baik di tahun sekarang dan tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga tahun ini pun selalu lebih baik rangkaian ibadah kita, dan juga kita lebih mencintai Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, para jamaah sekalian yang sama-sama kita hormati, Ketua Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa Bapak Haji Muhammad Aksa Mahmud beserta jajaran Dewan Pengurus, dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita pada malam hari ini dalam kajian rutin kita pengajian ba'da maghrib, yaitu Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Alhamdulillah, Syekh kita telah hadir di tengah-tengah kita. Dan seperti biasa pada malam hari ini materi kita kajian umum yang insyaallah akan disampaikan oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Untuk itu para hadirin, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita awali dan kita buka majelis kita dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, memohon keridhaan serta keberkahan dan juga kemudahan dalam menerima ilmu agama yang disampaikan oleh guru kita. Dan juga ada satu permohonan dari jamaah, yaitu mohon doa dari jamaah sekalian untuk kesembuhan dari saudari Susanti Rahmawati yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita mendengarkan ceramah umum kita pada malam hari ini, kami mengundang kepada para hadirin untuk malam ini untuk mengikuti kegiatan Itikaf Akbar malam tahun baru Hijriah 1434, yang insyaallah adapun untuk penceramah itikaf pada malam hari ini, yang pertama Al-Ustadz Haji Das'at Latif PhD, dan yang kedua akan diisi oleh Al-Ustadz Haji Uthman Umar Syihab MA. Dan insyaallah rangkaian acara itikaf kita pada malam hari nanti akan dimulai pada pukul 9 malam atau pukul 21.00. Dan juga untuk esoknya Masjid Agung Sunda Kelapa yang bekerja sama dengan DMI Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan tablik akbar Gema Muharram 1434 Hijriah dengan penceramah Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Quraisy Shihab MA. Dan acara insyaallah akan dihadiri oleh Ketua Umum DMI Pusat, yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala, dan juga Menteri Kehutanan Bapak Haji Zulkifli Hasan, dan juga Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Joko Widodo. Dan acara akan dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Untuk itu kami mengundang kepada para jamaah sekalian untuk dapat mengikuti dan menghadiri acara Itikaf Akbar beserta Tablik Akbar Gema Muharram 1434. Dan selanjutnya para hadirin, para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita akan mendengarkan dan juga
menyaksikan atau mendengarkan kajian umum kita pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Syekh Ali Saleh Ali Jabir. Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan di malam yang indah ini bagi saya sangat nikmat karena berdapatan waktu ceramah dengan malam tahun baru. Jadi pas, on time. Mudah-mudahan menjadi tanda untuk kita semua. Tahun yang sudah lalu ditutupi oleh Allah segala dosa dan aib kita, dan diterima segala amal ibadah kita sepanjang tahun. Dan mudah-mudahan tahun yang baru ini menjadi tahun yang terbaik dalam segala urusan kita, yang terindah dalam rumah tangga kita, yang mulia dalam ibadah kita, dan segala keinginan kita untuk seluruh umat Islam di mana saja berada. Karena kita sebagai orang muslim dan muslimah wajib kita berduli terhadap keadaan umat Islam. Malah menjadi salah satu doa kita untuk umat Islam, apalagi saudara kita di Syria, saudara kita di Mesir, saudara kita di Afrika yang menghadapi banyak cubaan dan ujian. Ini kesempatan kita mendoakan mereka, semoga tahun yang baru ini Allah rubah kondisi dan keadaan mereka menjadi lebih baik, digantikan dengan pemimpin yang taqwa dan adil, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kedamaian dalam kehidupan masyarakat mereka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak berduli terhadap urusan umat Islam, dia tidak termasuk dalam golongan orang Islam. Walaupun kita tidak bisa memberikan apa-apa untuk saudara kita di Syria, untuk saudara kita yang menghadapi cubaan dan ujian di negara mana-mana yang kita mendengar lewat info dan berita, kita tidak bisa membantu mereka, tapi kita masih bisa berdoa, dan doa kita merubahkan kita ada rasa berduli, ada rasa mau memberikan sesuatu untuk mereka. Dan doa Bapak Ibu jangan dimainkan. Doa itu walaupun ibadah sederhana, tapi ibadah yang terindah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'min." Doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Senjata melindungi dari godaan, dari kejahatan,
dari hawa nafsu, dari bermacam-macam hal. Dan selama kita berdoa berarti kita terus menutup pintu langit. Dan pintu langit boleh ditutup berkali-kali dan kapan saja, tidak ada waktu tertentu. Itulah doa. Dan doa boleh walaupun tidak hadapi kiblah. Doa boleh walaupun dalam keadaan halangan. Doa itu boleh walaupun tidak tidak menutupi aurat. Artinya tidak menutupi aurat, misal tidak berjilbab atau lagi santai, mau lagi duduk di atas kasur mau tidur, boleh berdoa. Tidak wajib wudu, tidak wajib hadapi kiblah, dan tidak harus menjadi suci dan bersih. Tidak harus berjilbab sebagaimana banyak info-info dari ibu-ibu. Apakah boleh saya habis mandi masih rasa rambut kepalanya masih basah, apakah saya boleh naji atau harus kering dulu terus berjilbab dulu baru boleh? Ya boleh saja. Karena Al-Quran itu tidak wajib menutupi rambut kepala atau wajib berjilbab. Jadi saya mohon Bapak Ibu doa sebanyak-banyaknya. Jangan anda merasa putus asa lewat doa. Selama anda masih menjaga doa, tidak ada rasa putus asa masuk dalam hati kita. Malah kata Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu an, al-muwaffaq, yang selalu dapat taufik dari Allah, yang senantiasa terus berdoa, tidak berhenti-berhenti. Dan cukup keindahan doa kita bermunajat kepada Allah, itu sudah cukup bagi kita. Walaupun belum dikabulkan, kita sudah cukup bercurhat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit saya lewatin cerita. Ada peristiwa kemarin di Makkah. Ini hadiah ulang tahun baru, kue ya, cake ya, dari sebuah perusahaan untuk raja. Dan ditawarkan kalau ada yang berkenan beli boleh, harganya $35,000 US. Kalau ada nanti saya pesankan. Terus juga kemarin ada satu peristiwa terjadi indah, kurang lebih dari kota Madinah 60 kilo. Itu jamnya di jam 11 siang. Ini gambar bisa terlihat. Itu jam 11 siang, bukan malam, bukan maghrib, bukan sore, jam 11 siang. Itu subhanallah ceritanya tidak sampai 5 menit sudah terjadi seperti ini. Dari langit yang bersih tiba-tiba sudah jadi gelap. Dan turun hujan, bukan hujan yang kita tahu, malah kali ini salju atau es ya. Ada gambaran, tapi es yang tidak pernah dilihat di seluruh dunia. Dan alhamdulillah, mungkin karena Allah masih sayang kota Madinah, jadi terjadi peristiwa ini di luar kota Madinah, kira-kira 60 kilo. Coba foto yang lanjutnya. Coba lihat, kalau lihat esnya seperti telur kampung atau telur ayam. Luar biasa ya. Siapa yang berani di bawah di sana boleh, nanti biar kepalanya ini. Ada juga satu. Sampai mobil-mobil yang ada sekitar situ sudah hancur. Kaca-kaca sudah hancur. Ini merupakan sebuah peristiwa yang luar biasa. Memang nanti ada pertemuan yang akan datang. Salah satu ciri hari kiamat, tanah suci. Kenapa saya bawakan gambar ini? Tapi subhanallah, seperti ini Allah tahu kita lagi bahas ciri-ciri hari kiamat, jadi ini salah satu gambarannya. Yang biasa dikenal tanah suci dan negeri Arab, terutama negeri Arab Saudi sebagai padang pasir dan daerahnya daerah panas. Dikenal daerah situ daerah kering,
Kalau Bapak Ibu yang sudah haji atau umrah berjalanan dari Madinah ke Makkah 450 kilo, kalau naik bis bisa 7 jam, kalau naik mobil 4 jam, 3 jam, 4 jam. Kanan kiri ada apa? Hah? Pasir. Semua. Apalagi kalau datang angin keras yang layani kita sepanjang perjalanan, ya debu saja, pasir. Jarang kita lihat ada tanaman hijau-hijauan, apalagi ada unta. Tapi subhanallah Bapak Ibu, ada satu saat nanti daerah sana yang dikenal daerah kering dan panas akan kembali menjadi hijau dan surga dunia. Sampai Rasul menceritakan kalau sudah muncul seperti itu, berarti hari kiamat sudah dekat. Jadi sekarang katanya Indonesia daerah wisata, ya nanti di sana jadi daerah wisata. Jadi bukan orang ke sana untuk haji umrah saja, malah menjadi juga hiburan. Karena banyak akan muncul sungai-sungai, kemudian hijau-hijauan di mana-mana. Yang dinamakan padang pasir, kering, tidak ada apa-apanya. Gunung-gunung pun batu, malah insya Allah akan jadi satu saat jadi semuanya jadi hijau. Subhanallah. Dan inilah mulai, sepertinya sudah mulai. Kemarin sampai sekarang baru saya terima dari adik saya, hujan di Madinah masih hujan deras, besar. Dari mulai musim habis musim haji, sampai saking orang-orang Madinah, sampai ada yang bawa kata-kata, ya Allah rindu sekali hujan ini sudah lama tidak datang. Ya selamat datang, terima kasih. Jadi saking sudah sekian lama, malah kadang-kadang kita istisqa di sana hampir setiap 2 bulan 3 bulan ada salat minta hujan, tapi tidak turun-turun hujan. Malah yang kita salat di sana yang turun hujan di Indonesia. Tapi subhanallah, inilah karunia. Barangkali ada jamaah Bani atau jamaah Indonesia yang berdoa, jadi doanya terkabul, tapi di sini bukan di sana. Coba satu. Ini lihat bekas mobil sudah hancur kaca-kaca mereka dan mobil-mobilnya. Tapi subhanallah, ini salah satu peristiwa memang yang luar biasa ya. Jadi salju atau es ini bukan es biasa. Kalau kita yang biasa itu, yang kecil-kecil itu namanya dalam bahasa Arab al-barad. Kalau Bapak Ibu masih ingat salah satu doa iftitah, kalau masih hafal salah satu doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayai kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khatayai bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, sucikanlah diriku dari segala dosa dan maksiat dengan air, salju dan barad. Arti barad salju yang kecil-kecil itu, tapi yang besar ini itu namanya salju. Ya. Kita masuk dalam bahasan kita, melanjut ciri-ciri hari kiamat. Sebelum saya sampaikan, Bapak Ibu, saya minta menjadi tugas untuk anda semua nanti pulang ke rumah, tolong buka surat Al-Mu'minun, surah 23. Sebenarnya imam tadi membacakan salat maghrib, lumayan terasa panjang ya. Tapi subhanallah membaca ayat, memang sejak dulu saya masih baru jadi imam di salah satu kota, di salah satu masjid di kota Madinah. Pertama saya jadi imam, umur saya waktu itu 12 tahun. Saya diberikan kepercayaan jadi imam. Jadi ayat yang paling menarik perhatian saya, yang paling menyentuh perasaan saya, ayat ini. Mulai suratul Mu'minun surah 23, mulai dari ayat 99 sampai ayat 118. 99 sampai ayat 118. Jadi begitu imam tadi membacakan, luar biasa. Luar biasa. Saya ingat banyak terhadap ayat ini, dan termasuk mulai menghafal Al-Quran, itu salah satunya surah ayat-ayat ini yang memberikan berubah fikiran, yang membuat kita waspada, membuat kita sadar.
Jadi mohon Bapak Ibu, kalau balik nanti ke rumah, tugas masing-masing buka Al-Quran, Suratul Mu'minun, surah 23 ayat 99 sampai 118. Mudah-mudahan dengan ayat ini menjadi bahan untuk kita rubah di tahun baru Hijriyah menjadi lebih baik. Lebih baik dunia akhirat dan lebih baik lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ciri-ciri hari kiamat. Sampai kita kemarin yang terakhir 9. Ustaz. Ciri-ciri hari kiamat ke-9, fenomena api Hijaz. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai api keluar dari tanah Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Basra. Subhanallah. Basra itu di mana? Di Irak. Kira-kira jaraknya negeri Irak sama kota Madinah di mana? Jauh kan? Sangat jauh. Dikira-kira di tahun 600-an, 600 Hijriyah, 600 sekian Hijriyah, terjadi kebakaran yang amat dahsyat di tanah suci. Saking dahsyatnya api itu dinamakan api Hijaz. Yang dimaksud Hijaz itu kota Makkah Madinah. Dulu tidak ada istilah Makkah Madinah, ada katanya kota Hijaz. Jadi dulu ya macam kalau kita di Indonesia bilang provinsi ya. Jadi provinsi Hijaz. Di bawah Hijaz masuk Makkah Madinah sama At-Taif. Kalau masih tahu At-Taif. Jadi muncul api yang cukup besar dan dahsyat sampai orang yang di Irak yang punya unta terlihat nyala api itu di leher unta-unta mereka yang dia miliki. Dan itu sudah api sudah muncul, sudah datang. Nanti salah satu nanti bahasan kita adalah keluarnya api dari kota Adan. Dari kota Adan. Ini nanti menjadi salah satu ciri besar. Ini kan ciri kecil. Kalau api Hijaz ciri yang kecil. Tapi salah satu ciri besar adalah api yang keluar dari Yaman, dari kota Adan namanya, yang menjadi ibu kota Yaman Selatan dulu. Keluar api dari sana karena yang tersisa nanti di saat keluar api dari Adan, yang tersisa di muka bumi hanya orang kafir, tidak ada Islam lagi. Semuanya orang kafir. Nanti api itu berjalan mendorong mereka sampai ke tempat Al-Mahsyar, lapangan yang akan terjadi di atasnya hisab. Dan yang menarik perhatian di api itu, dia berjalan selama manusia berjalan. Kalau manusia sudah merasa lelah, capek, berhenti istirahat, api pun berhenti istirahat. Coba bayangkan, dari Adan terus ke seluruh dunia, mendorong manusia kumpul di satu tempat. Itu sudah di ujung-ujung, na'udzubillah, akhir sudah hari kiamat. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW di hadis yang sahih, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat, artinya peristiwa termasuk yang akhir-akhir peristiwa dari ciri-ciri yang besar yang terjadi, yang dihadapi oleh manusia adalah sejelik-jelik manusia yang ada di bumi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang memiliki sifat mereka. Sangat bahaya kalau kita termasuk orang yang sejelik-jelik manusia. Innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum
syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk di bumi. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Orang beriman dan amal salih adalah sebaik-baik manusia di bumi. Mudah-mudahan kita termasuk ini khairul bariyah, bukan syarrul bariyah. Yang ke-10, peperangan dengan bangsa Turki. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turki, yaitu kaum yang wajah-wajahnya seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang diriwayatkan Muslim ini menceritakan bagi Rasulullah cerita ini belum terjadi, tapi bagi kita sudah terjadi. Memang sudah pernah terjadi satu tentara dari Turki, namanya At-Tatar. Ini mereka di dalam sejarah, padahal sebagian besar dari mereka orang Islam, bukan orang non-Muslim, tapi kezalimannya dan kejahatannya terhadap manusia dan membuat kerusakan di bumi yang luar biasa dahsyat. Membunuh ulama, merusakkan masjid, membakarkan sebagian besar dari buku-buku ilmu agama yang kita sebagai umat Islam memiliki warisan ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu sosial, ilmu kesehatan, ilmu agama. Banyak buku-buku yang sudah dihabiskan, dibakar oleh At-Tatar ini. Bukan hanya segitu saja, saking banyak pembunuhan mereka yang sudah dibunuh oleh mereka itu, akhirnya menjadi salah satu kota di Irak dan salah satu kota di Syria menjadi tempat itu berjalanannya sepanjang kota itu adalah sungai, tapi darah manusia sudah menjadi sungai. Yang darah ini mereka ini semua sebagian besar ulama. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kita akan serangi mereka. Dan mereka pernah menguasai beberapa lama. Bukan tempatnya saya menceritakan sejarah, tapi mereka benar-benar membuat kerusakan yang luar biasa. Dan ulama, di antara ulama yang melawan mereka, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, yang kita baca-baca buku dan ilmu mereka, dan banyak ulama-ulama yang lain, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjadi untuk melawan At-Tatar itu menjadi fardu ainin, bukan wajib lagi atau fardu kifayah, tapi menjadi fardu ainin. Semua ikut berperang lawan mereka karena membuat kerusakan yang cukup dahsyat. Oleh karena itu kerusakan yang dibawa oleh mereka menjadi salah satu ciri hari kiamat. Tapi peristiwa itu sudah lalu dan sudah terjadi. Sekarang Bapak Ibu, kita akan bahas peristiwa menjadi ciri-ciri hari kiamat yang sedang terjadi sekarang. Itu ciri yang ke-11 yang sudah 1400 tahun lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Siapa yang dimaksud? Bara wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ini salah satu yang Rasulullah sendiri tidak pernah melihat. Tapi kata Rasulullah, nanti akan datang mereka.
Kita bawakan hadisnya. Dua kelompok dari ahlun nar yang masuk neraka, tapi kata Rasulullah, saya tidak pernah melihat mereka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia. Dan yang kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlegok-legok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Di riwayat yang lain, bau surga bisa dicium dari perjalanan 100 tahun. Bau surga bisa kita rasakan dan cium jauh, padahal jauh dari surga 100 tahun perjalanan. Jadi kata Rasulullah, mereka ini bukan hanya tidak masuk surga, bau surga pun tidak boleh mereka nikmati. Walaupun jarak bau surga itu harumannya bisa sampai kepada jarak yang jauh sekian dan sekian. Di hadis yang lain disebut haruman surga itu bisa dengan jauh perjalanan 100 tahun. Dua kelompok ahlun nar yang masuk neraka. Yang pertama, yang memiliki cambuk yang untuk dari ekor sapi, ya. Istilahnya sekarang, alhamdulillah kalau di Indonesia saya tidak lihat, tapi ada beberapa negara ada sifat itu. Yang dimaksud di sini adalah tentara dan kepolisian, yang polisi yang mereka memiliki cambuk untuk memukul rakyat. Kenapa mereka memukul rakyatnya? Karena yang memimpin negeri itu seorang pemimpin yang zalim, dan rakyat tidak mau tuntut, tidak mau ikuti, akhirnya dicambuk. Berarti mereka mencambuk rakyat, kenapa? Mendukung pemimpinnya yang zalim. Yang dimaksud di sini pemimpin yang zalim, Bapak Ibu, jangan Anda setiap pemimpin kita langsung jadikan zalim. Tapi yang dimaksud pemimpin yang zalim, yang tidak memberikan kemudahan dan membiarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin di Indonesia belum ada seperti itu. Kira-kira ada pemimpin di Indonesia selama ini yang melarang kita salat, Bapak Ibu? Pernah? Ada pemimpin yang menjauhkan kita atau tidak mempersulitkan kita naik haji? Tapi kondisi yang seperti ini yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang saya gambarkan seperti saudara kita di Burma. Di Burma sekarang habis-habisan. Tapi yang jadi korban siapa? Orang Islam. Diusir, dibunuh, dibakar, dibermacam-macam. Yang mengusir mereka, yang membakar mereka, yang membunuh mereka siapa? Tentara. Mendukung pemimpinnya yang zalim. Dan banyak negara-negara yang lain. Seperti yang terjadi juga di Syria. Sekarang kita lihat di Syria, saking parahnya kezaliman, orang yang sudah meninggal dari rakyat, yang sudah dianggap syahid,
karena hanya membela diri dan menahan hartanya dan rumahnya, dia membela keluarganya. Begitu dia mati dikuburkan, datang tentara pemerintah membongkar kuburan itu dan membakar mereka, padahal mereka sudah mati, sudah meninggal. Jadi dosa apa lagi? Wanita yang sedang hamil, yang mau melahirkan, karena dia tidak mau mensupport dan mendukung pemerintah di Syria, dirobek perutnya dan dikeluarkan anak dan dibunuh. Separah apa juga kezaliman seperti ini. Oleh karena itu jamaah sekalian, menurut saya sekarang saatnya wajib kita mendoakan mereka, karena mereka menghadapi cubaan yang cukup dahsyat, dan itu salah satu ciri hari kiamat juga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memang maha adil, dan Allah tidak senang terhadap kezaliman. Tapi semua harus kita mengambil hikmah dan pelajaran. Ada orang protes, kenapa Allah tidak menurunkan kesiksaannya biar habis mereka? Biar Bapak Ibu tahu saking maha kasih sayangnya Allah, separah apapun yang dilakukan oleh manusia, separah apapun yang dilakukan oleh orang zalim, Allah karena masih maha lembut memberikan kesempatan. Allah maha sabur. Salah satu nama Allah kan As-Sabur. Apa artinya sabur? Maha sabar. Mohon maaf kalau bukan Allah maha sabar, habis kita semua. Habis. Ucapan kita berapa kali dosa, tangan kita berkali dosa, kaki kita berapa kali dosa. Bukan, memang kezaliman ada macam-macamnya, tapi kita juga termasuk orang zalim. Zalim terhadap diri, zalim terhadap Allah, zalim terhadap agama. Apa yang kita sudah bayarkan atau berikan kepada agama kita? Jubah tania masing-masing tania diri. Apa yang sudah kita kurbankan untuk agama kita? Kalau kita belum termasuk orang yang bisa memberikan sesuatu untuk agama Allah, bukan hanya untuk diri sendiri, ibadah dan amal salih, dan kalau saat ada infak dan bantuan dia bantu hanya sekian, Allah kasih miliaran dia bantu hanya ribuan, itu bukan bantuan, itu bukan penerbangan untuk agama Allah. Tapi yang namanya penerbangan bagi agama Allah, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang kurbankan segala hartanya, dan dia punya keyakinan serahkan keluarganya dan urusan keluarga kepada Allah. Apakah kita sudah memiliki iman seperti ini? Atau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengkurbankan separuh hartanya? Siapa sekarang di antara kita yang sudah bersedia seperti ini? Allah berikan usaha dan rizki dari mana saja, biar usaha kecil, tapi Allah lancarkan penjualan kita sampai penghasilan ratusan juta. Begitu kita sedekahin, tak sampai 1 juta. Malah kita hitung-hitungan saat kita bersedekah, hitung berapa saya sudah ini itu. Tapi begitu datang untung yang besar dari usaha kita, kita tidak pernah berterima kasih, padahal Allah melipatkan ganda dari untung kita yang luar biasa dahsyat. Berarti Bapak Ibu jamaah sekalian perlu kita periksa, karena kita semua termasuk saya membuat kezaliman. Zaliman itu berarti menzalimi diri, menzalimi diri terhadap ibadah kita, salat kita, belajaran yang lain-lain, ilmu kita, akhlak kita. Perlu kita periksa sejauh mana kita sudah bersedia ikhlas, benar-benar lahir dan batin untuk memberikan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita perasaan kalau kita melihat kondisi umat Islam di mana-mana saja terhina, terinjak? Apakah kita marah? Apakah kita emosi? Apakah kita terharu dan nangis? Atau diam-diam saja menonton berita seperti tidak ada apa-apa yang terjadi? Saya tidak minta begitu terjadi masalah terhadap umat Islam kita keluar demo, tapi yang saya minta semuanya di saat mendengar berita buruk terhadap umat Islam di mana saja berada,
kita tunjukkan rasa berduli kepada seluruh umat. Malam hari kita ambil wudu dan mendoakan umat supaya Allah perbaiki. Allah berikan kepada umat kesabaran. Karena kondisi yang terjadi seperti ini adalah gara-gara perbuatan tangan kita, bukan salah siapa-siapa. Karena kita umat yang pecah, umat yang lemah, umat yang jauh dari agama, umat yang bodoh terhadap agama Islam, akibatnya dipimpin oleh orang-orang yang musuh Islam, dikuasai kita. Na'udzubillah. Berarti jamaah sekalian, banyak hal perlu kita luruskan dan perbaiki. Bukan hanya melihat yang lain, tapi perlu kita periksa diri sendiri. Sebagaimana kita berusaha membersihkan muka kita setiap melihat cermin dan kaca, perlu kita juga periksa hati kita, karena hati tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan dulu. Astagfirullah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1400 tahun lalu Rasulullah menceritakan peristiwa ini. Rasulullah sudah menceritakan kejadian pemimpin yang zalim, kerusakan di bumi, perpecahan rakyat, tidak ada kepercayaan antara pemimpin sama rakyat. Semua sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tapi sebagai orang Muslim, apalagi kondisi kita di Indonesia, yang wajib kita fahami, apapun yang terjadi, kita masih punya pilihan. Pertama, doa yang selalu saya tekankan kepada jamaah, orang haji, orang umrah, ibu-ibu, bapa-bapa lagi salat malam, doakan pemerintah kita. Siapa tahu di antara ribuan ibu yang hadir di saat ini, masa satu-satunya tidak ada yang terkabul doanya? Kalau doa saya tidak terkabul saat saya memimpin doa Bapak Ibu, insya Allah walaupun doa saya tidak yakin terkabul, tapi saya yakin di antara Bapak Ibu ucapannya amin saat kita berdoa, Allah kabulkan dan buka pintu langit. Oleh karena itu harus kita betul-betul memberikan perhatian. Tak ada, jangan harap apalagi di zaman ini belum saatnya pemimpin yang seperti sahabat, seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, belum saatnya. Tapi nanti ada, saatnya ada, nanti akan muncul pemimpin yang takwa, yang jujur, yang ikhlas. Dan kedatangan pemimpin yang takwa itu akan Allah merubahkan bumi menjadi berkah, turunnya berkah langit dan keluar berkah dari bumi. Semua akan nikmat dan bahagia. Itu nanti salah satu ciri hari kiamat akan datang. Di antaranya Indonesia. Tapi dalam kondisi sementara seperti ini, kita punya kewajiban. Apalagi pemerintah kita masih Muslim, masih mengucapkan kalimat syahadat, punya kekurangan, ya jelas wajar manusia. Tapi dengan kekurangan pemimpin kita, dengan doa kita, Allah sempurnakan, Allah berikan kedamaian, Allah berikan persatuan. Berarti tugas di sini bukan tugas pemerintah kita saja, kita sendiri sebagai rakyat wajib mengikut. Kemarin meributkan di salah satu daerah, habis terpilih seorang pemimpin malah ribut. Kalau sudah terjadi terpilih, sudah resmi menjadi pemimpin kita, tidak usah ribut. Kalau bukan keinginan kita, udah selesai, ini pemilu selesai, udah sama-sama sekarang kita bersatu. Ini yang menjadi tugas kita sebagai rakyat. Jangan kita membuat semuanya di atas pemerintah kita. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, saya mohon doakan. Indonesia sedang sakit, tapi insya Allah sakitnya itu bukan sakit mati, tapi sakitnya ada di ujung-ujungnya ada kesembuhan. Tapi sembuhnya apa? Doa kita, rasa berduli, rasa syukur dan sabaran kita, menganggap ini sebuah cobaan dan ujian, akan Allah mengganti yang lebih baik. Kalau kita anggap yang sekarang baik, insya Allah akan kasih yang lebih baik. Itulah yang kita selalu harap. Bagi orang mukmin tidak boleh putus asa, karena putus asa kufur. Orang putus asa kufur, keluar dari Islam. Tapi kita sebagai orang mukmin, bagaimanapun keburukannya, bagaimanapun tersebar kezalimannya, tetap masih kita ingat, wal aqibatu lil muttaqin, adalah terakhir adalah bagi orang yang bertakwa. Kemenangan dan beruntungan itu bagi orang yang bertakwa. Itu yang harus kita percaya dan yakini. Kelompok yang kedua, wanita. Ini sebenarnya jamaah sekalian, dan khususan kaum wanita, ini menjadi satu ancaman yang cukup berat. Bapak Ibu,
Dan khususan kalau kita membicarakan hadis seperti ini, jangan anda punya salah pemahaman. Dan tidak boleh kita tunjukkan, oh yang dimaksud itu dia ibu, itu dia yang dimaksud masuk neraka. Bahaya. Jangan. Kita di sini mempelajari ciri-ciri hari kiamat, bukan menghukumkan orang masuk surga atau neraka. Hati-hati. Kalau kita melihat satu gambaran yang memang sesuai yang diceritakan oleh Rasulullah, kita punya kewajiban nasihati. Apalagi kalau itu anak kita, keluarga kita, itu kita punya kewajiban menasihati mereka. Tapi siapa yang dimaksud dari Rasulullah SAW? Mereka yang masuk neraka dan tidak akan masuk surga. Yang dimaksud jamaah sekalian, kalau mereka masih Islam, ucapkan kalimat syahadat, itu sudah jelas diselamatkan dari kekal. Faham? Jadi di sini ini ancaman, tapi jangan orang faham karena sifat mereka seperti ini jadi tak bakal masuk surga selama-lamanya. Tidak. Selama masih dia mengucapkan kalimat syahadat, karena salah satu kemuliaan kalimat syahadat menjaminkan orang itu tidak kekal di neraka walaupun masuk, tapi masuk dah tahu berapa lama. Bisa setahun, bisa 500 tahun, bisa 1000 tahun. Pokoknya tidak kekal. Istilah tidak kekal selama-lamanya. Tapi yang dimaksud masuk neraka tidak ada yang tahu berapa lama. Dan Bapak Ibu, satu hari di sisi Allah adalah 1000 hari, 1000 tahun di sisi kita. Satu hari berarti satu hari di neraka dihitung 1000 tahun. Terus kalau 1000 tahun di neraka, na'udzubillah, na'udzubillah. Ini bukan main-main. Siapa mereka yang berpakaian tapi telanjang? Maksudnya apa? Emang ada wanita berpakaian tapi telanjang? Apa tafsiran berpakaian tapi telanjang? Ini penjelasan ulama. Ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang dimaksud wanita berpakaian tapi telanjang. Itu yang termasuk dalam ancaman hadis ini. Yang pertama, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ketika menjelaskan hadis di atas mengatakan bahwa ada beberapa makna kasiyatun ariyatun. Makna pertama, kalau bahasa Arab kasiyatun ariyatun. Coba kasiyatun ariyatun. Maksudnya kasiyatun berpakaian, ariyatun telanjang. Ariyat diambil dari kata aurat. Ariyat aurat. Jadi kasiyatun ariyatun, berpakaian tapi telanjang. Makna yang pertama adalah wanita yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mensyukurinya. Apakah kita sudah menjadi orang pandai bersyukur belum? Alhamdulillah sudah tahu diri. Ini masalahnya kalau tidak tahu diri. Tapi salah satu karunia kata Rasulullah SAW, atau ada hikmah, bukan hadis, hikmah, rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Dirahmati Allah orang-orang yang tahu diri. Tapi masalahnya yang tidak dirahmati Allah yang tidak tahu diri. Menganggap diri ustaz terkenal, udah sombong. Berarti dia tidak tahu diri.
karena sudah berkali-kali masuk TV, ya seperti saya lah misalnya, tapi tidak tahu diri. Nauzubillah. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang tahu diri. Yang tahu diri apa? Ya tahu diri. Tahu diri, hamba yang lemah, hamba yang dhaif, tidak punya apa-apa. Semuanya milik Allah, termasuk yang kita duduk sekarang sama-sama belajar ini, semuanya dari Allah, bukan dari otak saya, bukan karena kecerdasan saya, bukan karena saya banyak belajar di Madinah, bukan. Semua ini tidak ada arti kalau belum ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang membuka hati kita saat kita berceramah dan melancarkan lidah kita untuk bisa menyampaikan apa yang difahami oleh jamaah sekalian. Jadi wanita yang pertama yang dimaksud berpakaian tapi telanjang adalah berpakaiannya nikmat. Nikmat, Allah kasih nikmat. Nikmat sihat itu pakaian, nikmat harta pakaian, nikmat keluarga, nikmat usaha, nikmat aman, nikmat lancar, bisa berkali-kali datang ke majlis ilmu, dari jauh-jauh datang. Ini semuanya menjadi nikmat, tapi kita tidak mensyukuri nikmat itu. Apakah kita pernah bersyukur kepada Allah 1000 kali terhadap nikmat kita datang jauh-jauh dari meninggalkan keluarga urusan datang ke majlis ilmu? Di antara bapak ibu yang tinggalin anaknya dan cucunya di rumah, kita datang untuk siapa dan siapa? Semuanya karena Allah, bukan karena si alien isi atau siapa-siapa, tapi semua. Dan saya punya keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati bapak ibu datang malam ini. Jadi bukan sebuah cita-cita saya, dan saya berjuangkan isi di Sunda Kelapa setiap malam Kamis, hari Rabu malam Kamis, dan punya target harus jamaah saya yang terbanyak. Saya punya tugas menjaga ikhlas selama saya ceramah. Soal banyak atau sedikit itu urusan Allah. Dan saya selalu punya keyakinan, di mana saya isi, saya yakin Allah yang menggerakkan hati jamaah datang, bukan saya yang minta. Dan saya selalu berdoa, ya Allah, begitu saya isi ceramah, pimpinlah saya supaya saya bisa sampaikan apa yang bisa menyentuh hati jamaah dan memahami supaya bisa mengamalkan. Jadi harus kita faham, tahu diri bapak ibu supaya pandai syukur. Jangan kita memiliki banyak nikmat tapi tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Na'udzubillah. Dan kita sudah hafal semua, la in syakartum, hafal, Masya Allah. Malah pernah saya ucapkan ayat ini, saya salah, ditegur sama jamaah, la in syakartum la azidannakum. Oh, saya bilang Masya Allah. Kalau soal hafal ya hafal, soal praktik wallahu a'lam. Yang kedua, makna yang kedua, wanita yang mengenakan pakaian namun kosong dari amalan kebaikan dan tidak mau mengutamakan akhiratnya serta enggan melakukan ketaatan kepada Allah. Berpakaian tapi kosong amal. Apa maksudnya berpakaian kosong amal? Mohon maaf Bapak Ibu, ada wanita berjilbab, bajunya rapi, tapi tidak salat. Kira-kira masuk akal enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Itu namanya berpakaian tapi kosong. Kosong apa? Kosong amal. Berpakaian yang indah, yang rapi, tapi rusak akhlaknya. Ucapannya tidak bisa dijaga, janjiannya tidak bisa pernah jujur, amalannya tidak bisa ikhlas, caci maki orang, hanya urusannya mau tahu urusan orang, padahal urusan dirinya sendiri belum selesai. Itu namanya wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian bagus, memiliki segala, tapi kosong iman, kosong amal, kosong dari sifat malu sama Allah, kosong dari sifat mulia akhlaknya.
kosong dari sifat rendah hati, itu perlu diperbaiki semua. Tapi ini yang lebih parah adalah yang ketiga, wanita yang berpakaian tapi kelihatan anggota badannya kan? Apa yang terlihat? Ya semua terlihat. Maksudnya terlihat, gambar bentuk badannya terlihat. Sempit bajunya, jilbabnya seolah-olah hanya untuk kepala saja. Sekarang ada modern jilbab atau model. Tahu model? Sekarang model jilbab ada. Malah yang lebih luar biasa, ada seminar jilbab. Mau ikut seminar, kursus bagaimana cara berpakai jilbab. Padahal jilbab itu sederhana. Nanti ada gambar ya, foto-foto ya. Bapak-bapak tolong tutup mata. Terus yang keempat adalah wanita yang memakai pakaian yang tipis. Yang saya heran, dari atas Masya Allah rapi, jilbab, ucapannya bagus, tapi kalau kelihat bagian dari perut ke bawah, na'udzubillah. Jadi ke atas Masya Allah, Allahumma barik, ya Allah barkahi. Kalau di bawah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Berpakaian yang luar biasa. Dan harus fahami, para wanita, Allah menciptakan ada di bumi ini wanita sama laki-laki. Dan sifat laki-laki, Allah berikan sifat dalam jiwa laki-laki, dia lebih bersandar atau lebih perhatian kepada wanita. Jadi lebih gampang cepat menarik perhatian kepada laki-laki adalah wanita. Oleh karena itu yang wajar-wajar saja. Malah di hadis yang lain, wanita yang seperti ini, yang berpakaian tapi fitnah, ketat, tipis, sampai bisa terlihat tumbuh badannya, tangannya. Sekarang apalagi di pesta-pesta. Ini Bapak Ibu mohon maaf, ingat satu hal ya, ini semua gambaran wanita yang berpakaian. Kalau yang di pantai-pantai yang kita ini lihat, apalagi di Bali, itu bukan berpakaian, itu telanjang. Tapi yang dimaksud sih berpakaian adalah berpakaian yang bentuknya membawa fitnah bagi kaum laki-laki. Tapi coba bayangkan, setiap wanita yang keluar dari rumahnya menarik perhatian kaum laki-laki, dilaknati oleh malaikat sampai dia pulang. Yang saya heran, kecantikan, pakaian yang bagus, kecantikan bagi wanita Allah halalkan, boleh menjadi yang tercantik. Tapi untuk siapa? Untuk diri sendiri dan suami. Suami jaga kehormatan diri, bukan untuk orang lain. Kita sekarang melihat, mohon maaf Bapak Ibu, sampai kadang-kadang saya, bagaimana kita bisa perbaiki? Di antara anak kita yang keluar, malah kita bebasin dia berpacaran. Alasannya belum dapat jodoh, biarin dia, kasihan, menghabiskan waktu. Dilaknati oleh malaikat sampai dia pulang. Apa keberkahan yang kita harap kalau malaikat melaknati anak kita? Ini orang yang berjilbab, yang berpakaian ketat, sudah termasuk dalam ancaman ini. Apalagi wanita yang tidak berjilbab, apalagi wanita yang tidak berjilbab sama sekali. Na'udzubillah. Bapak Ibu, tolong kasih perhatian dengan tegas. Ini bukan main-main. Yang kita takuti anak kita, yang kita menjadi ahli surga, tapi anak kita ternyata dihukum oleh Allah masuk neraka. Ini tanggung jawab siapa? Tidak ada istilah la ikraha fid din.
Ini wajib dibaksa. Berjilbab, ini tugas kita menyuruh anak kita sebagaimana Allah memerintahkan kita. Ini bukan main-main. Sayang sekali jamaah sekalian, kalau kita sebagai orang tua menghabiskan salat malam, sepanjang malam dan berbanyak baca Al-Quran, Masya Allah salatnya luar biasa puasa, tapi anak kita sendiri masuk neraka. Na'udzubillah. Kalau memang kita berduli, ingat firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini panggilan, ini perhatian dari Allah. Hei orang beriman, jagalah dirimu. Ini urusan kita ya Allah saja, tidak keluargamu juga kamu jaga. Ini tugas kita. Dari apa ya Allah kami jaga keluarga kita? Saya tidak mau tahu, yang penting saya aja selamat. Tidak cukup. Kamu punya tugas dan kewajiban. Kalau tidak mau bertanggung jawab terhadap yang lain, tidak usah nikah dan tidak usah punya anak. Anda sudah bersedia mencari jodoh dan punya keturunan, berarti Anda harus siap bertanggung jawab. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita lihat ya Allah, keluar dari majlis ta'lim. Saya paling sering diundang majlis ta'lim. Malah pernah salah satu majlis ta'lim diundang ulang tahun majlis ta'lim itu yang 35. Ulang tahun majlis ta'limnya 35. Saya bilang ini hampir umur saya. Begitu saya diundang, saya tidak tahu acara apa. Begitu saya sampai di sana diberitahu ini undangan ulang tahun majlis ta'lim kita yang ke-35. Begitu saya mau mulai diminta ceramah, saya bilang saya tidak mau ceramah. Malah saya hari ini mau mendengar ceramah. Ibu-ibu 35 tahun belajar ilmu, pakaiannya saja sudah seperti ini. Saya marah sebenarnya, jujur saja. Tapi bukan marah karena saya benci, tapi ya Allah, Allah Maha tahu karena sayang. 35 tahun sudah ulang tahun majlis ta'lim, berarti sudah lebih daripada saya belajar ilmu agama. 35 tahun, tapi begitu masih berpakaiannya, begitu akhlaknya. Na'udzubillah. Berarti apa guna majlis ta'lim? Apa guna majlis kita belajar kalau tidak mengamalkan? Ilmu yang bermanfaat wajib kita amalkan. Bapak Ibu, kasihan diri kita, kasihan keluarga kita. Wajib kalau kita benar sungguh cinta dan kita kasih sayang, buktikan apa kasih sayangnya. Kasih sayangnya bukan kasih rumah yang bagus, bukan mobil yang terbaru, bukan kita pestakan dengan pesta yang besar setiap ulang tahunnya di hotel mana-mana atau di pesta di mana-mana. Tapi tanda kasih sayang kita, kita berjuangkan supaya anak kita tetap atas taat, ibadah kepada Allah. Karena ini tugas kita semua, supaya diselamatkan nanti di neraka Jahannam. Jangan fawa atau mewah hidupnya di dunia, tapi na'udzubillah masuk neraka nanti di akhirat. Apakah kalau sudah kita melihat dengan mata sendiri anak kita masuk neraka, kita minta ya Allah tolong kasih kesempatan lagi supaya bisa saya selamatkan anak saya? Tidak bisa jamaah sekalian, sangat tidak bisa. Inilah saatnya. Ad-dunya daru amalin la jaza. Dunia ini tempatnya amal, tidak ada balasan. Tapi nanti di hari kiamat balasan dari Allah, tidak ada amal. Oleh karena itu jangan membiarkan kesempatan. Tetap kita nasihati, tetap kita tegaskan, tetap kita beri sampai dia sakit kepala. Biar pecah kepalanya dari banyak nasihat kita, supaya Allah tahu, ya Allah saya masih peduli. Tapi ya Allah dia belum mau terima. Tetap kita berjuangkan. Ada banyak cara pendidikan, bukan hanya nasihatin. Jangan menghadapi muka kalau selama kamu tidak berjilbab. Saya tidak mau makan bersamamu kalau kamu belum berjilbab. Saya tidak mau salaman kepadamu kalau kamu belum berjilbab. Itulah cara orang tua yang berduli menyelamatkan anaknya dari neraka Jahannam. Anak itu belum tahu masalahnya surga dan neraka, tapi bapak ibu sudah tahu. Bukan masalah jilbab sebentar, tapi masalahnya di sana.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini yang membuat kita takut. Kecuali kalau kita tidak ada rasa takut, biarkan sudah. Yang penting saya masuk surga, biarin dia mau neraka, terserah dia. Aku dah mau pusing. Lo aja yang pusing. Ya itu makanya harus kita berpikir bagaimana cara jalan keluarnya. Bagaimana cara kita berbaiki. Saya bicara jujur jamaah sekalian. Ini saatnya, apalagi sudah masuk tahun baru Hijriah. Marilah kita sama-sama berkumpul, masing-masing di rumahnya, kumpul sama keluarga. Sini, ini tugas tahun baru Hijriah. Saya tidak mau, kita belum tentu Allah masih kasih umur habis tahun 1433. Kita tidak tahu apakah bisa sampai ke habis 1434. Tidak ada yang punya jaminan. Oleh karena itu kita kumpulkan keluarga. Saya mau tahun ini Allah ridha, bukan manusia yang ridha. Saya tidak ada istilah sepanjang tahun baru 1434, tidak ada istilah dah enak sama manusia, tidak ada istilah itu. Yang ada tidak enak sama Allah, saya tidak enak sama Rasulullah. Itu dirubah istilah itu. Dirubah kamus kita sepanjang hidup kita, dirubah menjadi kamus yang terbaru. Semua alasan dah enak. Akhirnya na'udzubillah dihukum masuk neraka. Apa yang kita bisa jawab lagi? Masa kita mau bilang ya dah enak juga? Coba lihat gambar. Bapak-bapak tutup mata. Ini tolong, ini berpakaian. Ini berpakaian. Saya yakin bapak yang sudah 80 tahun, yang sudah harap husnul khatimah, kalau lihat seperti ini, saya mau nikah lagi. Alhamdulillah kalau dia berfikir mau nikah lagi karena masih mau yang halal, walaupun dia sudah 80 tahun, daripada selingkuh dan bermacam-macam. Saya kadang mohon maaf Bapak Ibu, saking banyak godaan jamaah, jujur saja, saya berhari-hari matiin HP, matiin BlackBerry, tidak aktif Facebook karena godaan. Malah begitu kita tahan diri, malah difitnah lagi. Kalau tidak tahan diri, apa yang kita lakukan? Jadi serba salah. Ikut selingkuh salah, bertahan diri difitnah, hidup mati tidak, sama sekali, sama saja. Jadi manusia memang aneh, subhanallah. Padahal saya tidak harap tapi banyak kemaslahatan. Karena saya matiin HP, banyak, kadang-kadang saya cerita sama istri. Baru datang dari Lombok. Saya tunjukkan, ini, lihat Facebook sini. Kamu lihat, baca Facebook nih. Biar kamu tahu ini password, password Facebook ini, sekian. Kamu yang jaga. Kalau ada orang macam-macam, kalau balas, aku istri Syekh, udah selesai. Biar dia tahu semua. Kalau kita tidak bisa menjaga kejujuran sama istri kita, terus mau jujur sama siapa lagi? Biar dia yang urus. Udah, tugas kamu sekarang urus Facebook. Udah selesai, aman. Malah dari HP saya yang biasa, setiap HP kan ada Facebook kan, saya hapus. Berarti sekarang saya tunjukkan, kamu periksa HP saya, tidak ada Facebook. Jadi Facebook hanya di internet, di komputer rumah. Jadi kamu buka. Nanti kalau ada pertanyaan agama, alihkan ke saya. Saya SMS jawabannya, kamu kirimkan jawabannya. Kalau yang macam-macam, urusan kamu, bukan urusan saya. Biar orang macam-macam sama lo, saya bilang. Jadi ya Allah, sudah. Dan habis itu semua, mohon maaf Bapak Ibu, habis itu semua kita menjadi orang yang terbuka sama istri, yang jujur, tapi tetap masih menghadapi fitnah dari jamaah. Malah istri sendiri yang heran, kenapa difitnah?
Ada orang malayan telefon, coba lihat ya Allah, ada ibu-ibu seperti itu. Telefon ke istri malam-malam, kamu belum tahu ya? Apa ini, siapa ini? Jamaah. Dari jamaah Syekh Ali, penggemar Syekh Ali katanya. Terus ada apa? Kamu belum tahu berita baru ya? Tidak tahu. Suami kamu nikah lagi toh? Yang benar, betul, iya. Demi Allah saya kenal dia baik, tapi saya karena sayang sama istri saya beritahu, hati-hatilah. Balik ke Lombok, salaman ya, baru datang ya, sudah berapa sekian lama tidak balik, ketemu, langsung diajak, dimegang tangan saya, diajak ke kamar tidur. Ada apa? Saya mau bertanya. Silahkan. Betul sudah nikah lagi ya? Hah? Iman yang ceritain siapa? Ada dari jamaah. Yang maksud saya siapa namanya? Biar saya tanya, tidak usah tahu namanya. Tapi kamu sudah tahu ya? Saya tahu dia baik lagi. Tahu namanya, kenal. Terus, udah begini saja. Biar tidak pusing-pusing. Setiap ada berita seperti ini, saya siap belikan tiket datang ke Jakarta. Langsung kita hadapi sama ibu itu. Coba tanya, berani dia enggak? Biar buktikan siapa yang jujur. Kalau saya nikah lagi, demi Allah saya akan jawab, sudah saya nikah lagi. Dan kalau saya tidak, saya akan jawab, apa adanya, tidak, selesai. Kalau mau ketemu, udah, telepon dia. Malah dia telepon, Bu, saya mau ke Jakarta, boleh saya ketemu ibu sama suami saya? Jangan dululah. Saya, astagfirullahaladzim. Coba bayangkan sejauh mana orang bisa bikin fitnah. Jadi bukan hanya menahan, ya seolah-olah dia mau buat, jadi dia tidak senang dengan urusan rumah tangga orang. Oleh karena itu saya minta tolong sekali lagi jamaah. Saya minta tolong doakan saya. Boleh enggak? Tolong doakan. Saya betul-betul menghadapi banyak cobaan. Tapi alhamdulillah sama istri kita terbuka. Karena saya punya program sama istri, setiap bulan ada muhasabah. Muhasabah apa? Apapun kekurangan dia saya beritahu. Apapun kekurangan saya, dia dengan jujur kasih tahu saya. Sama-sama berbaik. Jadi sangat terbuka, ini sudah berjanji. Muhasabah atas berjanjian demi nama Allah. Atas nama Allah SWT. Jadi tidak bisa macam-macam. Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong kalau anda mau bahagia, mau selamat, mau dilindungi Allah Subhanahu wa taala, jadi orang jujur sama istri. Jadi orang jujur, sudah selesai masalah. Kalau jadi anda jujur, insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Biar mau nikah lagi, tidak akan menjadi masalah. Mohon maaf, saya buktikan orang yang jujur sungguh tidak menjadi masalah bagi orang mau nikah lagi. Tidak menjadi masalah kalau orang jujur, sangat jujur antara dua-duanya, semuanya bisa diselesaikan dengan damai, tidak ada masalah. Masalah dia terima ikhlas itu urusan lain. Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong jaga kejujuran, jaga dan doakan saya. Ini mana gambar tadi? Sudah terlihat? Terus yang kedua, tapi ini ya jangan lama ya. Yang kedua ini jangan lama. Udah langsung, udah selesai. Kira-kira sudah lihat yang tadi enggak? Belum ya? Boleh balik lagi sebentar. Sebentar aja. Kira-kira ini berpakaian? Menurut anda, sungguh kalau saya melihat seperti ini, saya malu sebagai manusia, bukan binatang. Saya malu melihat. Saya ada malu. Astagfirullah.
Sungguh saya ada rasa malu. Malu, bukan malu karena orang melihat saya melihat wanita, tapi saya malu. Kok ada wanita seperti ini? Ternyata ada banyak. Beda kalau kita melihat wanita, contoh seperti ini. Masya Allah, kita malah senang. Kita doakan, berpakaiannya rapi, Masya Allah bersih, malah tambah cantik, biar hitam kulitnya. Karena bukan karena masalah cantik muka, tapi karena berpakaiannya sesuai firman Allah, perintah Rasul, Allah gantikan kecantikan yang luar biasa. Ada lagi gambar. Terus yang terakhir, oh, tidak masuk gambar itu. Saya sebenarnya masukin gambar berpakaian, tapi ini sudah contoh yang terakhir. Itulah berpakaian yang terbagus. Sekarang kita lihat, mohon maaf, berapa jamaah. Sebenarnya saya sangat setuju kalau kita bisa berpakaian jilbab seperti mukna ini yang agak panjang. Ya tak terlalu panjanglah sampai lutut, tapi paling tidak menutupi sampai bagian perut kita. Tidak longgar, enak, tidak menarik perhatian, malah justru orang melihat kita, Masya Allah, ibu ini, Masya Allah, kelihatan ada tanda-tanda kesalihannya. Jadilah anda menjadi tanda-tanda orang salihah, wanita salihah, karena manusia yang lihat di bumi menjadi saksi Allah di bumi, menjadi saksi Allah. Tapi jangan sampai kita yang terlihat oleh manusia yang menjadi saksi Allah, begitu lihat kita, na'udzubillah. Sudah jelas Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan dari sifat ahlun nar, sifat wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mudah-mudahan tidak ada di antara jamaah yang dimaksud di hadis ini. Mudah-mudahan anak kita, cucu kita diselamatkan oleh Allah dari golongan yang disebut dalam hadis ini. Kita selalu berdoa. Dan sebelum saya tutupi, ada dari jamaah yang insya Allah mau ucapkan kalimat syahadat. Ada seorang ibu yang baru masuk Islam sama dua anak, yang insya Allah mereka dengan kehadiran mereka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia dan memudahkan. Kalau ibu sudah ada, tolong bisa maju ke depan sama dua anak. Sekarang banyak ibu-ibu yang bergerak, jadi penasaran, ini siapa, mana dia? Semua gerakan kepalanya, saudara dia. Ada ya? Hadap sana. Gak apa-apa, sambil berdiri aja. Sini saya. Sini sebelah saya. Berdiri. Ini dua anak ya. Tolong kasih mic-nya. Boleh kenalkan Anda? Siapa namanya? Nama saya Mary Hasria. Umur saya 34 tahun. Ini anak pertama saya bernama Randy, yang kedua bernama Sandy. Dua anak ya. Anda sudah lama kenal Islam? Sudah. Pernah ucapkan kalimat syahadat? Belum. Sudah beraktivitas agama, maksudnya saya salat? Sudah sering dengar. Sudah. Kira-kira berapa lama? Dari sekitar saya masih SMA. Oh gitu. Tapi yang menarik yang Anda sekarang ada kemauan datang kemari dan minta dipimpin dalam kalimat syahadat itu apa? Karena saya sering lihat ibu saya Muslim, sedangkan
ayah saya non muslim gitu. Oh, jadi Dari ibu saya sering ngaji, sering sholat. jadi kenal Islam itu karena ibu juga karena orang Islam. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini kebiasaan di Indonesia. Wanita muslimah tapi suaminya non muslim dan diakad. Akad itu tidak sah, berkawinan itu batil, kemudian nikahan berhubungan zina. Jadi tidak ada Islam membolehkan laki-laki non muslim nikah sama wanita muslimah. Tolong hati-hati. Apalagi anak kita sekarang ikut modern, pacarannya sama orang barat, akhirnya senang, suka sama suka, terus dinikahin dengan gampang-gampang begitu saja, berhubungan mereka zina, bukan halal. Hati-hati, harus hati-hati dalam hal seperti ini. Mudah-mudahan terus Anda masih bersama orang tua? Iya. Suami? Sudah divorce. Sudah tidak. Terus anak-anak bisa mengucapkan juga kalimat syahadat? Sepertinya belum. Terus keinginannya apa? Dulu maaf, agamanya apa dulu? Kristen ikut. Kristen. Tapi sekarang ada kemauan untuk Islam dan kemauan sendiri, Iya, bukan betul. karena dipaksa atau karena ada urusan-urusan apa gitu. Tidak. Jadi Anda sekarang betul-betul mau jadi wanita muslimah Iya. dan mengikuti Islam secara kafah. Iya, karena saya sudah belajar dari hampir 2 tahun yang lalu, saya belajar dulu. Berarti sudah tahu tentang Islam. Iya. Tapi sejarah dalam belum, masih banyak belajar lah. Iya, betul. Coba ucapkan kalimat syahadat sendiri atau perlu saya pimpin? Bisa sendiri enggak? Coba. Asyhadu Biar alla jamaah jadi saksi ya. Semua yang hadir sekian ini mudah-mudahan semua menjadi saksi. Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, sah kan? Berarti dengan ucapan ini Anda sudah di malam tahun baru Hijriah ini wanita muslimah. Ya, punya kewajiban, sudah tahulah bagaimana cara susun, nanti akan dibantu oleh pengurus di Sunda Kelapa di sini akan membantu susunkan bagaimana cara menjalankan perintah-perintah Islam. Coba kira-kira anak-anak bisa, siapa namanya saya? Nama saya Randy, Kelas berapa? kelas 5 SD. Mau masuk Islam? Iya. Iya. Islam itu apa? Sudah baca agama Islam atau hanya ikut mama? Mau ikut mama. Ikut mama ya. Jadi karena mama mau masuk surga, jadi mau ikut surga. Amin. Iya. Bisa ucapkan kalimat syahadat? Belum. Belum bisa. Saya pimpin, kamu ikut, boleh? Ya. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Mana? Diterima? Ya diterima lah. Mau dia buan. Diterima. Sini sayang. Gagah. Siapa namanya? Sandi Nusan. Di kelas berapa? 2. Oh, kelas 2. Sayang sama mama? Ya. Terus sama apa? Ya. Terus mau Islam? Ya. Hah? Ya. Tahu Islam itu nanti ada salat, terus bangun subuh. Bisa bangun subuh enggak? Bangun ya. Bangun pagi sekolah kan? Ya sebelum ke sekolah salat kan? Insya Allah. Insya Allah. Amin. Ayo coba ikutin saya. Asyhadu Asyhadu
Asyhadu asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. 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 Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah. selain Allah. Aku bersaksi Aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan. utusan Allah. Alhamdulillah. Silahkan duduk, kita doa ya. Khususnya Al-Fatihah untuk ibu serta dua anak ini, semoga istiqamah lahir batin Islam iman dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kita semua senantiasa diberikan hati yang tetap Islam iman sampai akhir hayat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya Allah, kami menghadapi bermacam-macam cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian terhadap agama kami, cobaan dan ujian kebodohan kami terhadap agama. Ya Allah, kami mohon tetapkan hati kami atas Islam iman sampai akhir hayat. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah dari siksa neraka jahannam. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, amal salih yang diterima, doa yang senantiasa dikabulkan. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir di saat ini, tidak ada yang keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa sambil engkau tidak ada yang keluar dari Masjid Sunda Kelapa ini sampai engkau menghapus segala dosanya. Segala dosa kami ya Allah, ampuni segala dosa kami selama tahun lalu ya Allah. Dosa terang-terangan, dosa sembunyi, dosa besar maupun dosa kecil yang selama ini kami berlaku dosa sembunyi-sembunyi dari mata manusia, tapi tidak sembunyi dari Engkau ya Allah. Aku mohon ya Allah untuk semua bapa ibu ya Allah yang semua bulan malam ini ke rumahnya masing-masing membawa ridha-Mu ya Allah. Ridha-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pimpinlah kami ya Allah dalam urusan rumah tangga kami. Pimpinlah kami ya Allah supaya mendidik anak kami, supaya anak kami menjadi salih-salihah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Berilah ya Allah kepada kami kemuliaan sama-sama jumpa lagi di surga-Mu ya Allah. Kumpullah kami kembali di surga-Mu ya Allah bersama orang tua kami dan keluarga kami yang kami cintai. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suami kami, petunjuk kepada istri-istri kami, agar suami dan istri bisa hidup dengan damai dan jujur ya Rabbal Alamin.
Lindunilah dan pelihara rumah tangga kami ya Allah dari segala godaan, dari segala kejahatan manusia dan keburukan dunia ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan tahun baru Hijriah ini menjadi tahun yang terindah bagi umat Islam ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanat dan jujur. Indonesia ya Allah, dalam 2 tahun yang akan datang kesibukannya dalam pemilu ya Allah, jadikan presiden dan pemimpin kami ke depan menjadi orang-orang yang jujur dan amanat, orang yang takwa, yang terpilih oleh-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang membawa bangsa dan negara Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ya Arhamar Rahimin. Ampunilah orang tua kami, sayangi orang tua kami, ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami selama 1 tahun yang lalu. Ampuni segala dosa, tutupi segala aib kami, maafkan atas kekurangan kami, selamatkan langkah-langkah kami ya Allah. Selamatkan wajah bapa ibu dari siksa neraka jahannam ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang senantiasa lembut, terisi dengan cinta kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu. Berilah kepada kami ilmu yang bermanfaat, yang senantiasa kami mampu mengamalkan, agar kami dapat mendapatkan ilmu bermanfaat dan amalun salih. Akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Anak kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, menghadapi banyak cobaan dan godaan ya Allah. Lindungi anak cucu kami ya Allah dari segala kejahatan manusia, godaan jin dan syaitan ya Allah, supaya anak kami dan cucu kami menjadi penghafal Al-Quran yang membawa nama Islam ya Allah, dan senantiasa dalam lindungan-Mu di mana anak dan cucu kami berada ya Rabbal Alamin. Berkahi rizki kami, berkahi badan dan kesihatan kami, panjangkan umur kami dalam taat kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon kepada jamaah menutupi terakhir malam tahun baru Hijriah, dan insyaAllah besok saya ke Malaysia. Dengan doa Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap saya bisa istiqamah dan berjuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya harap sekali bantuan semua jamaah. Marilah kita sama-sama menutupi tahun yang lama dan membuka tahun yang baru dengan sedekah kita. Saya harap semua, mohon sekali, saya sangat mohon kepada semua jamaah yang hadir, tidak ada yang keluar dari masjid malam ini sampai sudah memberikan sedekahnya. Mohon sekali, yang bersedekah emasnya silahkan, jangan ada ragu-ragu. Ini kesempatan kita menutupi tahun lama. Mudah-mudahan dengan sedekah malam ini Bapak Ibu, Allah buka, jadikan tahun baru yang terindah sesuai keinginan kita semua, dalam hal jodoh, dalam hal rizki, dalam hal usaha, dalam segala hal keinginan kita, ibadah, di luar ibadah, dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan sedekah Bapak Ibu, mohon dibantu. Ibu-ibu tolong di bapak-bapak, ini surban saya mana tolong bantu. Gak apa-apa bagi surban saya, tapi nanti dikembaliin. Tolong, ada yang megang surban, salah satu yang ini bisa dimegang terus. Tolong semua yang hadir, saya mohon dengan segala hormat, dengan segala rasa cinta saya kepada Bapak Ibu semuanya, dan nawaitu
masuk ke tahun baru Hijriyah 1434, insya-Allah mudah berangkat umrah, mudah berangkat haji, murah rizki, sihat wal afiat, dapat jodoh yang terbaik, usaha yang lancar, rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, dan semua apa yang kita inginkan dan harapkan dunia akhirat dimudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon semua, dah apa-apa habisin dompetnya, tidak masalah, jangan khawatir. Kalau yang tidak bisa pulang, nanti saya antar pulang. Oh, ada i'tikaf ya, betul, i'tikaf malam. InsyaAllah bisa kita sama-sama awali i'tikaf kita dalam sedekah ini. Semoga insyaAllah i'tikaf kita dilancarkan oleh Allah, menjadikan i'tikaf yang diterima. Terima kasih semua sedekahnya, ikhlasnya. Semoga Allah balas berlipat ganda dan diterima amal ibadahnya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para hadirin, para jamaah sekalian, pengajian kita pada malam hari ini. Semoga dengan kajian umumnya yang disampaikan oleh Syekh Ali bermanfaat untuk kita semua, dan tidak lupa pula para jamaah sekalian untuk sama-sama kita melaksanakan i'tikaf nanti. Untuk itu tidak meninggalkan setelah sholat isya nanti. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.